Baik teman-teman, kita harus periksa nih, siapa yang mencuri hati kita, yang dominan kita ingat, yang namanya sering kita sebut, yang dalam pikiran kita ingat terus, mau ketemu, tidak mau jauh, mau berkorban untuknya, melakukan apapun yang disukainya, takut mengecewakannya. Siapa? Atasan. Ada yang Tuhannya itu atasan. Klien bisnis, demi kliennya suka, banyak yang dilakukan. Tapi kalau kita rujuk tadi, satu, orang tua, ayah-ayah, bapak-bapakmu. Ada orang yang merasa mulia dengan jabatan pangkat ayahnya, merasa terbawa mulia dengan gelar bapaknya, merasa terbawa hebat dengan kedudukan bapaknya, sehingga begitu diandalkan nama bapaknya, gelar bapaknya, kedudukan bapaknya, jabatannya, seakan inilah jaminan bagi kemudahan urusannya, kemuliaannya. Ini sudah bahaya. Ada juga yang sangat cinta anak, dibangga-banggakan anakku. Maaf, tadi bukan tidak boleh hormat ke orang tua, hormat harus, tapi jangan sampai menuhankan orang tua, seakan-akan kemuliaan datang dari orang tua, kecukupan datang dari orang tua, kebahagiaan datang dari orang tua, keamanan datang dari orang tua, sehingga penuh hatinya tuh takut oleh orang tua dan harap kepada orang tua, melampaui takut dan harap kepada Allah, dan patuh ke orang tua, tidak pandang benar atau salah, karena takut murka orang tua lebih takut daripada murka Allah. Itu jadi itu masalah. Ini tinggal nunggu Allah memberikan keputusan. Bagi yang punya anak juga hati-hati di sini, di garis bawah ini. Punya anak lucu-lucu, cakep-cakep, pamer kemana-mana potretnya, apalagi ranking terus, apalagi pialanya banyak, piagam, medali. Waduh, kalau enggak jadi ujub, jadi ria, jadi takabur melihat anak-anak yang lain seperti anak-anak yang gagal. Potret dipasang terus, tiap ketemu orang pasti cerita anaknya. Kemudian kalau mau ibadah juga terhalang demi kesenangan anaknya. Hati-hati yang punya bayi. Hayya 'alas shalah, tang teng tak teng tang. Dijawab begitu. Hayya 'alas shalah, Nina bobo. Pasti dia nggak tidur. Tahu kenapa? Karena namanya Asep, ya nggak? Dan nggak ada lagu Asep Bobo, ya nggak? Terhambat sholat, mau ngaji, karena pengen main dengan anak, ngaji hilang. Sebelum punya anak, tahajud bagus, ngaji bagus, ke masjid bagus, titipkan oleh Allah anak. Jadi ada hambatan ibadah, tapi hambatannya itu dibuat oleh dirinya. Karena bisa anak itu ditinggalkan, tapi ada yang menjadi lebih terikat. Hati-hati nih, gampang bagi Allah mengambilnya lagi. Jangan keseringan dipotret, dipasang di mana-mana ya. Kalau mau masang potret anak, boleh tidak di Facebook? Boleh, tidak ada larangan. Tapi periksa hati kita.
Jangan keseringan, yang wajar-wajar saja. Kita ingin anak kita dipuji, terus kalau orang muji anak kita jadi gimana? Dah nggak robah ya. Jangan berlebihan. Itu bukan punya kita dan bukan bikinan kita. Kita boro-boro bikin anak, gambar anak juga jadi mirip babon ya. Gimana kalau bikin anak gambaran kita gagal tuh, ngeri. Untung bukan bikinan kita. Kalau bikinan kita mah jamin gagal. Robot aja mikir setengah mati gerakannya kayak gitu. Coba kalau anak kita gerakannya kayak robot, bapak repot. Siapa lagi yang saudara-saudara kalian dan pasangan kalian nih, istri-istri kalian, hati-hati. Apalagi yang belum jadi istri, belum jadi suami, itu lagu-lagu tuh bener-bener cenderung musyrik tuh. Duhai belahan jiwaku, hidupku hanya untukmu, tanpa dirimu hidupku hampa, tiada makna. Engkau adalah denyut jantungku. Ini rempelo ini hatinya. Janganlah apa-apaan. Udah nikah juga tidak boleh berlebihan. Pujian-pujian, kemesraan-kemesraan itu tidak perlu akting. Apalagi ditunjukkan ke setiap orang. Allah tahu yang aslinya. Biasanya kalau terlalu banyak memperlihatkan kemesraan, itu ada yang disembunyikan tuh. Dan sakinah mah nggak perlu dipamer-pamerin ya. Allah tahu sakinah tuh bukan datang dari rayuan, bukan datang dari pujian, bukan datang dari penampilan, bukan datang dari kosmetik. Sakinah itu datang dari Allah bagi orang yang hatinya bersih. Suami memuji istri tidak lebay ya. Duhai rembulan. Kebetulan istrinya kuliah di apa tuh yang astronomi. Jangan ngehina Pak, saya tahu rembulan kayak apa. Udahlah. Kalau Rasulullah nyebut istrinya Humairah, memang agak kemerah-merahan ya. Dan jangan berlebihan. Hati-hati, jangan sampai istri atau suami begitu mendominasi di hati, serba takut, serba cemburu, gelisah, ingat terus SMS, lagi apa Bu? Si istri, Papa di kantor di mana? Di kursi paling depan. Yang di samping siapa yang duduk? Supir. Yang kantornya angkot tadi. Saya dengar ada akhwat ya. Iya jelas Bu, penumpang. Gak nyaman tuh. Pulang ke rumah, mana handphone, periksa. Gak ada bahagianya. Kita punya pasangan bukan untuk mencuri hati. Hati ini untuk Allah. Kalau kita penuhi hati ke Allah, Allah nempatkan makhluk di hati kita dengan pas. Kalau cinta ke Allah artinya mencintai manusia itu sesuai dengan kadar yang Allah sukai. Tidak boleh jadi kalah Allah oleh dia. Ingat Allah jarak dia. Aduh, si neneng aja naon, neng naon kang. Dan dua nanti sebel nanya wae.
Nggak boleh hati itu tegang baca Quran kepotong gara-gara ada telepon dari dia. Udah SMS nggak usah dibalas dulu kalau nggak emergensi ya. Sempurnakan dulu Quran. Sholat kepikiran, tahajud jadi enggak, ke masjid takut kenapa asyik ngambek. Ini siapa ini? Pasangan hidup cuman manusia yang nggak punya apa-apa, nggak memberi rezeki, nggak menyelamatkan, nggak membahagiakan. Allah yang memiliki semuanya. Ya, ini banyaknya belum pada nikah nih. Hati-hati jangan jatuh cinta. Yang saudara cintai belum tentu jodoh. Pegang itu baik-baik. Mungkin jodoh sahabat karib saudara. Makanya udah kurangin, tekan terus. Kalau lihat foto dia seneng, delete, hapus. Jangan. Benar. Mau apa lihat foto? Yang belum jodoh mah malah jadi dosa. Yang udah ada apa segitu-gitunya wajahnya. Dan fotonya juga nggak asli karena ada kemiringannya beda dengan yang asli kan. Kalau foto di BBM, di Facebook kan diatur ya, mana yang kira-kira paling manis. Dan kita sudah sama-sama tahu aslinya. Kita juga sukanya tuh asa gelis di potret tuh. Dah, jangan begitu. Terlalu kekanak-kanakan. Berbahagialah saudara yang gak punya pacar. Pertolongan Allah. Siapa lagi? Kekayaan yang kalian usahakan. Biasa aja lah, lihat kekayaan tuh gak usah takjub ya. Makanya gak usah terlalu kaya lah kalau iman masih belum bagus. Repot. Sombongnya, hisabnya, jadi sering beli barang-barang yang gak perlu, pengen pamer, benar. Dan makin banyak, makin takut berkurang. Tegang itu. Orang-orang yang perusahaannya banyak, waduh pusing, kepikiran. Jadi gimana tentang kekayaan? Titipan Allah, titik. Waktunya keluar, harus beli obat, beli aja. Wah tapi itu mah gak apa-apa, bayar ke hamba Allah juga, ya kan?